Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Setiawan dengan nomor induk mahasiswa A1D5211027 dari kelompok 3, dan rekan-rekan saya Putri Meiza Rinda dengan nomor induk mahasiswa A1D52101, Aiza Miftahul Aulia dengan nomor induk mahasiswa A1D5211003, Astari Wahyudi dengan nomor induk mahasiswa A1D5211013, Novi Fitri Salvika dengan nomor induk mahasiswa A1D5211023, dan Dinda Internasional dengan nomor induk mahasiswa A1D5211025. Rencana usaha yang kami buat adalah di bidang kuliner, yaitu food drop. Yang mana food drop di sini adalah minuman fermentasi yang terbuat dari kulit dan daging buah nanas yang dimaniskan dengan gula bernama piloncillo, sejenis gula merah dari tebu yang mirip dengan gula Jawa biasa. Food drop mengandung sedikit alkohol, terutama jika cairan didiamkan terlalu lama atau lebih dari 10 hari. Untuk membuat food drop super mudah. Kulit nanas bersama bahan baku lainnya cukup direndam dengan air larutan gula selama 1-3 hari. Pada saat itu proses fermentasi akan terjadi dan muncul busa dan gelembung kecil di permukaan cairan. Aromanya akan berubah menjadi aroma khas fermentasi. Untuk rasa terbaik, sebaiknya dikonsumsi ketika masih berusia 2-3 hari. Semakin lama maka rasa food drop akan semakin asam karena fermentasi terus berlanjut. Lebih dari 10 hari alkohol mulai terbentuk sehingga timbul rasa getir dari cairan akan berubah menjadi vinegar atau cuka. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Putri Meiza Rinda dengan nomor induk mahasiswa A1D5211001. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang bahan dan peralatan yang digunakan untuk pembuatan food drop. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan food drop yaitu 2 buah food loss, 300-400 gram gula merah, 2,5 liter air matang, kayu manis, cengkeh, dan es batu saat penyajiannya. Dan peralatan yang digunakan untuk pembuatan food drop yaitu wadah kaca untuk menampung fermentasi, kain kasa untuk menutup wadah, dan saringan. Cara pembuatan food drop. Yang pertama, sebelum dikupas, cuci permukaan nanas hingga bersih menggunakan sikat. Kupas nanas, sisihkan kulitnya. Masukkan kulit nanas ke wadah kaca yang akan dipakai untuk fermentasi. Sisihkan wadah tersebut. Yang kedua, siapkan gelas, masukkan brown sugar dan 300 ml air panas. Aduk hingga gula larut. Jika menggunakan gula Jawa, rebus gula dengan 3-500 air hingga gula benar-benar larut. Diamkan air gula hingga tidak terlalu panas. Yang ketiga, tuangkan air gula ke dalam wadah berisi kulit nanas. Masukkan juga sisa air. Total larutan gula tambah air sebanyak 2,5 liter. Masukkan cengkeh dan juga kayu manis. Pastikan kulit nanas terendam air. Kulit yang tidak terendam terekspos udara akan membusuk. Jika perlu, beri pemberat pada kulit nanas, yaitu dengan menggunakan benang, agar kulit nanas tenggelam dengan mudah. Yang keempat ialah aduk hingga larut gula dan air homogen. Tutup permukaan wadah dengan kain kasa. Ikat dengan karet atau tali. Kain kasa bertujuan agar udara bebas yang mengandung mikroorganisme tetap bebas keluar masuk ke dalam cairan. Jadi, jangan tutup dengan penutup yang membuat wadah hampa udara. Yang kelima adalah dalam waktu 24-36 jam cek cairan. Fermentasi dianggap berhasil jika muncul gelembung atau buih putih di permukaan cairan. Food drop sudah dapat dikonsumsi, tapi bisa juga menggunakan hingga 2-3 hari agar rasa sedikit asam. Waktu fermentasi tergantung dengan suhu ruangan. Semakin hangat maka fermentasi akan semakin cepat. Yang terakhir adalah saring food drop. Buang kulit nanasnya, masukkan food drop ke dalam wadah, bertutup rapat dan disimpan di kulkas maksimal 1 minggu lamanya dihitung sejak batch pertama kali dibuat. Ketika akan dikonsumsi, encerkan food drop dengan sedikit air atau tambahkan potongan es batu. Bisa menaburkan bubuk kayu manis atau menambahkan potongan nanas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk strategi pemasaran yang kami gunakan.
Yang pertama itu ada media sosial, yang seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia memiliki urutan keempat sebagai pengguna Instagram terbanyak di dunia, yaitu 69,2 juta pengguna. Oleh karena itu, kami memilih Instagram untuk strategi pemasaran yang strategis. Selanjutnya ada juga Facebook dan WhatsApp. Yang kedua yaitu ada situs web. Situs web resmi Fooddrop dapat digunakan konsumen untuk memilih dan membeli produk. Untuk memperluas promosi, Fooddrop akan memanfaatkan cara kerja dari searching dengan cara menuliskan konten situs web menggunakan kalimat yang sering digunakan saat mencari produk makanan dan minuman. Nah, yang ketiga itu ada e-commerce. Fooddrop akan menggunakan e-commerce untuk memaksimalkan kegiatan promosi, yaitu Shopee dan Tokopedia. Yang keempat ada event marketing. Fooddrop akan menghadiri berbagai event besar di wilayah Jambi untuk menawarkan produk yang dimiliki secara langsung. Event menjadi alat marketing yang baik karena jumlah pengguna yang hadir sangat banyak. Dengan demikian, peluang produk terjual dengan waktu yang singkat dan besar. Selain menawarkan produk, kami dapat mengedukasi masyarakat tentang hubungan food loss dengan pemasaran global. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang cara menarik perhatian pelanggan, yaitu dengan potongan harga. Fooddrop akan memberi potong harga sebesar 20% pada setiap pembelian produk. Potongan harga ini akan diberikan pada setiap bulannya di tanggal kembar seperti 1 Januari. Yang kedua, promo hari besar. Fooddrop akan memberikan promosi beli 1 gratis 1 pada hari besar di Indonesia, seperti hari kemerdekaan. Selain itu, promosi yang dapat dilakukan Selain itu, promosi yang terdapat di saat hari besar dapat diikuti oleh Fooddrop. Yang ketiga, customer service, yaitu apabila konsumen menghadapi permasalahan atau sekedar menanyakan informasi mengenai produk. Fooddrop menyediakan layanan konsumen. Fasilitas ini dapat digunakan melalui media sosial dan telepon. Dalam pelaksanaannya, Fooddrop akan melayani konsumen dengan ramah dan respon yang cepat pada jam kerja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aiza Miftahul Aulia dengan nomor induk mahasiswa A125210003. Di sini saya akan menjelaskan tentang format justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama ada bahan baku. Kemasan botol kaca seharga 5.000, stiker kemasan seharga 1.000, kardus packing isi 5 pieces seharga 6.000, bahan baku nanas seharga 3.000, gula merah seharga 30.000, kayu manis seharga 45.000, dan cengkeh seharga 121.000. Jumlah dari bahan baku tersebut ialah 209.000. Untuk promosi, yang pertama bisa menggunakan sosial media dengan biaya 50.000, spanduk usaha dengan biaya 75.000, bisa menggunakan brosur seharga 50.000. Jadi, baik, sekian rancangan usaha dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.